Berjumpa Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan hari ini kita akan lanjutkan pelajaran rohani kita. Kita sudah sampai di Keluaran pasal yang ke-39. Pasal 39 ini merupakan kisah di mana kemah suci dan segala perkakasnya itu selesai dibuat oleh orang-orang ahli yang melakukannya. Dan di pasal yang ke-39 ini merupakan serah terima dari mereka kepada Musa sebagai pemimpin mereka pada waktu itu. Dan firman Tuhan berkata seperti ini, ayat yang ke-42, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat bahwa segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Seperti yang saya bahas sebelumnya, bahwa mereka melakukan persis seperti petunjuk Tuhan tentang kemah suci dan segala perkakas yang mereka harus buat. Mereka mengerjakan dengan baik, mengerjakan dengan sempurna, dan Musa menerima pekerjaan itu dengan penuh sukacita dan memberkati mereka semuanya. Yang saya mau bahas di Keluaran pasal 39 tentang kemah suci ini adalah kenapa dibuat kemah suci. Kemah suci berbicara tentang sesuatu yang bisa dibongkar dan dipasang, sesuatu yang bisa dibawa, sesuatu yang bisa dipindahkan. Karena memang mereka berada di padang gurun, dan mereka akan bergerak mengikuti tiang awan dan tiang api, atau mereka bergerak mengikuti perintah Tuhan bagi mereka semuanya. Jadi kalau Tuhan berkata berhenti, maka mereka akan berhenti di situ. Kemah suci akan didirikan di situ. Tapi kalau waktunya Tuhan berkata bergerak, maka kemah suci itu akan mereka bawa lagi pergi ke tempat di mana Tuhan menunjukkannya kepada mereka, dan baru berkata stop, mereka pun akan berhenti dan kembali mendirikan kemah suci di situ. Jadi kemah suci ini merupakan bangunan, dalam tanda kutip tentunya, yang tidak permanen. Bangunan yang sifatnya dinamis, bergerak secara terus-menerus. Apa makna dan pesan rohaninya bagi kita? Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, tentu saja kita beribadah di gereja yang merupakan bangunan permanen dan bukan seperti kemah yang berpindah-pindah. Message-nya seperti ini, secara bangunan, secara gedung menetap, tapi secara roh kita harusnya belajar dari kemah suci yang terus bergerak kemanapun Tuhan inginkan kita bergerak. Kematian banyak gereja adalah kematian dalam tanda kutip, karena mereka tidak bergerak mengikuti pergerakan roh Allah di dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang statis. Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis, progresif. Dia akan selalu bergerak dari waktu ke waktu, dari satu cara ke cara, dari satu momen ke momen. Gereja mestinya mengikuti pergerakan Allah ini. Gereja yang tidak mengikuti pergerakan Allah, pasti gereja itu akan mati. Belajarlah dari kemah suci yang terus bergerak kemanapun Tuhan perintahkan. Gereja mestinya melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Jangan sampai kenyamanan membuat kita enggan bergerak. Jangan sampai zona nyaman membuat kita enggan berubah. Padahal Tuhan ingin kita berubah. Padahal Tuhan ingin kita mengikuti pergerakannya. Ibu, bapak, saudara semuanya, khususnya bagi Anda pemimpin-pemimpin rohani, bagi Anda yang kebetulan melihat video ini, message penting buat kita semuanya sebagai pemimpin rohani adalah jangan pernah diam, tidak bergerak, padahal Allah sudah bergerak. Kalau kita tidak bergerak, Allah sudah bergerak, kita akan ketinggalan. Dan di mana Tuhan ada, mestinya kita ada di sana. Saya tahu perubahan bukanlah hal yang menyenangkan. Perubahan bukanlah hal yang mudah bagi kita. Tapi kadangkala Tuhan menuntut kita berubah. Tuhan menuntut kita bergerak. Percayalah, kalau Tuhan
yang menginginkan perubahan itu. Belajarlah mengikuti perubahan itu. Semuanya pasti baik-baik saja karena kita bersama dengan Tuhan yang sedang bergerak. Dan kalau gereja dinamis, bergerak kemana Tuhan bergerak, maka gereja akan hidup, maka gereja akan menjadi berkat dari zaman ke zaman. Ingat, zaman sudah berubah. Ingat, generasi yang kita layani sudah berubah. Kita tidak lagi melayani generasi baby boomers, kita tidak lagi melayani generasi X, generasi Y, kita sudah melayani generasi Z atau Z, dan kita sudah melayani generasi milenial, generasi yang sangat berbeda karakternya, lifestyle-nya, budayanya. Gereja, pertanyaannya, bisa mengikuti perubahan zaman atau tidak? Gereja apakah bisa mengikuti kemana angin Roh Kudus berhembus dalam pelayanan kita hari-hari ini? Gereja, mari tangkap pergerakan Allah. Jadilah berkat dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dan dari generasi ke generasi. Tuhan memberkati kita.